Halo, apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat saja yang bertahan di rumah. Tentu saja nggak perlu BT karena Anda bisa saya ajak ngobrol bareng dengan Bung Rocky. Tapi bagi Anda yang melakukan pelanjutan perjalanan menuju daerah-daerah wisata atau liburan nih mesti hati-hati karena hari ini saja laporan penambahannya sangat tinggi. 3 hari berturut-turut 7.000. Jadi rekor nih soal COVID nih, Bung Rocky. Ya, jadi kita sebetulnya gagal dalam manajemen COVID. Kan kita masih ingat bulan Agustus lalu Presiden masih mengatakan kita yakin nanti akhir tahun sudah tersedia 30 juta ampul vaksin merah putih itu. Lalu berhenti isu itu karena masuk isu Habib Rizik. Lalu berhenti isu Habib Rizik karena masuk lagi pada berbagai macam isu intoleransi. Tetapi satu poin yang akan diingat publik adalah seluruh kemampuan pemerintah untuk memprediksi sesuatu atau mengantisipasi, jangankan prediksi, mengantisipasi itu gagal terus itu. Jadi terlihat bahwa memang ada fokus yang tidak diminati oleh negara, yaitu pemulihan keakraban masyarakat. Dan di akhir tahun kita masih mendengar suara ancam-mengancam dari istana itu bahwa akan dikendalikan opini publik, macam-macam lah. Dan itu kan bikin stres di akhir tahun itu, dan akibatnya ya COVID-nya gembira ria. Orang yang stres adalah potensi untuk ditumpangi oleh COVID. Walaupun gini, Anda ini memang berbeda dengan cara pandangnya Depkes. Kalau menurut Depkes bahwa dengan hasil 7.000 orang itu kasus baru itu berarti cara mereka mendeteksi itu tepat, sasaran testing itu tepat gitu. Jadi angkanya jadi banyak gitu. Kalau berarti kan selama ini diakui bahwa angka sebenarnya itu lebih banyak, tapi karena testingnya tidak tepat dan juga secara populasinya tidak memadai, jadi angkanya kelihatan rendah. Itu namanya menyukuri sesuatu yang sebetulnya harus terjadi. Itu ngapain? Memang mesti itu yang dilakukan dari awal kan. Kan kalau dibalik logikanya, kalau dari awal, dari 7 bulan lalu itu testingnya, tracingnya itu benar, maka kebijakan negara juga tidak separah sekarang. Kan ini semuanya dari awal itu tuh. Jadi seolah-olah dianggap bahwa karena tidak di tracing maka yang kemarin itu boleh ditelantarkan. Loh, tugas negara itu dari awal mesti pantau supaya berakhir lebih cepat dan manajemennya tidak buang-buang dana yang macam-macam. Jadi percuma kan dibikin berbagai macam lembaga. COVID ini diurus oleh mungkin selusin lembaga tuh, lembaga ini, lembaga itu, segala macam tuh. Tetapi kalau nggak ada koordinasi, dan koordinasi itu artinya ada visi tentang kesehatan, itu yang nggak ada kan. Jadi visi itu yang hilang, maka berantakanlah lembaga-lembaga mulai dari Pak Doni, ada Erik, ada Luhut, segala macam, daerah juga pecah-pecah. Jadi tetap isunya adalah manajemen krisis di bidang kesehatan itu tidak mampu diupayakan oleh negara. Kenapa? Karena negara dari awal itu pelit untuk mengurus rakyatnya. Dicicil itu, kalau bisa herd immunity supaya duit negara tidak langsung dialihkan pada orang sakit atau modal kesehatan, lebih baik dialihkan pada konglomerat yang punya masalah dengan finance-nya, mereka yang butuh di bail out padahal korporasinya punya 500.000 hektar lahan misalnya, itu kan nggak adilnya di situ. Oke, tadi kan Anda menyinggung soal Pak Mahfud MD ya, yang memberi kabar bonus yang tidak menyenangkan gitu ya, akhir tahun ya, bahwa tahun 2021 polisi cyber akan ditingkatkan. Nah, ini sekarang aja orang udah ngeri-ngeri sedap gitu, apalagi nanti kalau ditingkatkan kira-kira jadinya seperti apa ini? Ini apa yang dimaksud polisi cyber sebetulnya? Kan polisi cyber bekerja berdasarkan isu yang ada tuh.
Itu berarti 2021 direncanakan akan ada isu banyak. Jadi istana akan sengaja bikin isu macam-macam supaya terpancing rakyat dan polisi cyber nangkepin rakyat. Ini ngapain sih Pak Mahfud itu memproyeksikan bakal bakal ada banyak crime di cyber itu. Jadi dia sendiri panik, maka dia persiapkan sesuatu yang belum terjadi. Kan itu artinya Pak Mahfud berpikir bahwa akan ada kekerasan, akan ada macam-macam penghinaan dalam cyber. Karena itu polisi cyber akan diperketat itu. Lo belum terjadi, itu pengetatan dilakukan kalau kasusnya ada tuh. Jadi dengan kata lain akan dibuatkan kasus oleh negara tuh. Jadi negara ini ngumpanin sesuatu supaya cybernya, polisi cyber bergerak, supaya anggaran turun, supaya ada headline di mana-mana. Ini kebaca betul kan. Orang mau damai justru diminta polisi cyber diperketat. Gimana nih? Ini otaknya nih malang melintang gitu. Mestinya Pak Mahfud bilang, kami berharap polisi cyber berkurang di 2021 karena kami percaya bahwa rakyat paham tentang bagaimana berdemokrasi. Mestinya itu bahasanya. Dia di ujung tahun malah nakut-nakutin tuh. Ini bener-bener hancur lah. Kita sadari kan awal pembentukan polisi cyber ini kan awalnya sebagai implementasi dari undang-undang ITE itu ya, informasi teknologi elektronik, dan itu sebenarnya fokus awalnya bukan persoalan itu kan, lebih pada melihat kejahatan-kejahatan perbankan, kejahatan-kejahatan transnasional yang sekarang menggunakan teknologi elektronik gitu. Nah sekarang, dan itu saya kira kan itu tenaganya harus memang tenaga canggih, itu polisi yang top-top gitu. Saya bayangkan kalau kemudian mereka dipersiapkan untuk itu dan sekarang kerjanya dialihkan cuma mengawasi lalu lintas percakapan di media sosial, mana yang membahayakan pemerintah dan ditindak, kan menurut saya itu sayang sekali tuh sumber dayanya gitu. Ya itu konyolnya. Jadi istana nggak paham bahwa transaksi elektronik untuk korupsi itu nggak dipakai lagi. Karena orang bawa cash. Karena kan koruptor tahu betul bahwa ngapain gue pakai transaksi elektronik, itu pasti ketahuan, mending bawa cash aja kan. Kan semua yang tertangkap tangan itu karena ada cash itu. Jadi nggak ada gunanya lagi polisi cyber itu untuk mengawasi transaksi elektronik. Karena itu kemudian dialihkan jadi transaksi pikiran. Ini benar-benar negara absurd tuh. Pengendalian pikiran karena nggak mampu menangkap koruptor yang sudah makin pinter sehingga transfer itu nggak perlu lagi dengan internet, banking atau segala macam. Dia bawa cash aja. Bahkan tukar tambah di Hawaii, tukar tambah di Honolulu atau di mana itu, di Jepang itu. Ini ngaconya nih. Jadi persiapan negara untuk mengawasi potensi korupsi itu gagal. Dengan kata lain, korupsi tetap jalan. Kenapa? Karena ada feodalisme di istana yang menuntut agar supaya ada setoran segala macam. Itu koruptor itu kan baca pikiran istana. Istana perlu uang nih buat 2024. Yuk, gue sumbang deh, tapi diamin gue mau nyolong gitu kan. Itu yang terjadi sebetulnya. Nah itu yang nggak mungkin diawasi oleh polisi cyber, karena polisi cyber itu bergerak di ranah digital, di cyberspace, ya. Sementara korupsi itu berlangsung di halaman istana, di dalam lokasi-lokasi strategis kekuasaan. Itu susahnya. Ya. Oke, sayang sekali ya akhir tahun misalnya ditutup dengan semacam ancaman, meskipun sampaikan dengan datar, tapi publik pasti menangkapnya itu sebagai sebuah sinyal ancaman gitu. Jadi jangan macam-macam deh, pada tahun 2000 gua akan lebih keras lagi gitu. Jadi kehangatan kita untuk menikmati suasana baru di 2021 dari awal udah dibatalkan. Oleh siapa? Justru negara yang tidak menginginkan ada perdamaian itu. Negara tidak menginginkan ada keakraban warga negara. Jadi sweeping akan mulai dilakukan. Sebetulnya kan sinyalnya jelas itu. Siapa sih yang akan di cyber itu? Ya udah FNN pertama, Harus Bener Point, Rocky Gerung Official, Refli Harun segala macam. Kan itu aja yang diincar vokal kan. Kan yang lain adalah orang-orang yang mengabdi pada kekuasaan. Kenapa nggak mereka itu juga yang di Uber tuh, para pengabdi kekuasaan? Karena mereka memperburuk demokrasi. Kan cyberspace kita justru dikuasai oleh hacker, dikuasai oleh hoaxer, dikuasai oleh buzzer. Mereka merusak frekuensi publik. Mereka yang mesti
ditangkap itu. Nah kita oposisi justru menyehatkan pikiran publik. Ngapain kita yang diuber oleh polisi cyber? Ini mesti jelas lah begitu Pak Mahfud MD. Jangan makin lama makin memperlihatkan kenorakan atau kekonyolan itu. Oke, baik-baik, biarkan sajalah Pak kalau Pak Mahfud seperti itu, karena kemarin kan juga orang juga lagi rame, tiba-tiba Pak Mahfud men-tweet bahwa baru saja beliau sangat kaget karena baru saja data ada sejumlah konglomerat atau Taipan menguasai ratusan ribu hektar lahan di Indonesia. Saya jadi mikir-mikir Pak Mahfud kemana aja ya selama ini kok tiba-tiba baru dapat datanya gitu. Nah itu data itu justru diperoleh dari cyberspace gitu. Kan netizen upload itu ke cyber. Nanti netizennya merasa kalau diawasi terus nanti udahlah kita nggak mau bocor-bocorin lagi tuh. Sesuatu yang sebetulnya udah jadi pengetahuan publik selama 2-3 tahun terakhir ini. Satu konglomerat bisa punya 500.000 hektar lahan. Kan itu yang mestinya diawasi oleh cyber police itu. Jadi cyber police sebetulnya, polisi cyber ini dapat info justru dari netizen. Sekarang netizennya mau diawasi itu. Itu cara berpikir apa itu? Itu logikanya terbalik-balik, empatinya negatif. Karena bawaannya istana mau curiga aja tuh kan. Ngapain curigain orang yang berupaya untuk menghasilkan keterangan yang jujur. Mana ada oposisi mau melakukan hoax, nggak ada gunanya tuh. Yang bikin hoax itu adalah cyber person dari istana yang terus-menerus nyebar hoax itu. Oke, Bung Rocky ini kalau rada serius sedikit nih, gitu. Kalau Anda kalau kita minta Anda memberikan rekomendasi gitu, baik pemerintah pada tahun 2021 yang bisa menyejukkan publik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Bikin pesta awal tahun, undang semua hoaker istana itu, hoaxer istana, lalu brief mereka dan ancam mereka bahwa kalian kalau tidak berhenti maka kami akan tangkap. Jadi tangkap dulu orang istana supaya ada bukti bahwa pada oposisi bahwa istana itu lebih dahulu membersihkan dirinya tuh. Kan tahun baru harus bersih-bersih kan. Yang dibersihkan dulu ya istana. Hoaxer ini yang dibersihin. Saya hacker yang tiba-tiba situs Front TV hilang, tiba-tiba YouTube-nya Hersbono yang nggak bisa diakses segala macam diisukan bahwa sudah ditutup. Kan itu pekerjaan siapa itu? Masa pekerjaan sesama kritisi kan nggak mungkin. Itu pasti pekerjaan kekuasaan kan. Jadi gampang aja, ngepel dulu lah. Istana tuh ngepel dulu tahun baru, ngepel buruknya para influencer itu, baru boleh tawar-tawaran dengan oposisi. Gitu aja. Dan itu dijamin nggak perlu penambahan tenaga polisi cyber seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya? Nggak perlulah Pak polisi itu, biarkan polisi berupaya untuk tampil kembali sebagai public servant di mana masyarakat merasa diayomi. Kalau sekarang kayaknya Pak Mahfud udah suruh polisi siap-siap ya, kalian harus mengintip ruang pikiran dari masyarakat. Loh, polisi tugasnya mengayomi, bukan mengintip kamar tidur orang, mengintip ruang diskusi Zoom segala macam. Kan itu berapa banyak polisi yang mesti diaktifkan untuk hal semacam itu. Polisi juga punya kemampuan untuk menentukan kan, situasinya biasa aja, aman segala macam tuh. Tapi karena diperintahkan, itu kan artinya diperintahkan kan bahwa akan ada banyak cyber police. Itu artinya sedang dididik lagi tuh cyber police itu. Sementara keamanan kita tidak disebabkan oleh memburuknya cyberspace. Keamanan kita memburuk karena kewarganegaraan, citizenship tidak dirawat oleh presiden. Itu masalahnya. Ya, saya kira usulan Anda itu kalau dipertimbangkan dengan masalah pemerintah, menarik loh konsekuensinya. Nah, saya bayangkan itu akan terjadi pemotongan anggaran negara yang cukup besar tuh. Satu yang jelas kan tidak perlu menambah tenaga polisi cyber tadi, bisa dialihkan untuk pembinaan polisi yang lain gitu. Yang kedua, tidak perlu bayar buzzer. Kan begitu. Ini kan juga bisa menjadi beban kan gitu. Dan yang ketiga, ini situasi akan damai kalau mulai buzzer-buzzer ini turun. Jadi konfrontasi
vertikal ini horizontal antara masyarakat akan hilang juga. Jadi benar-benar usul Anda itu setelah saya telah akan mengurangi beban anggaran negara yang sangat besar. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, itu bagian itu yang harus diurus oleh istana, yaitu pangkas seluruh anggaran yang justru memperburuk demokrasi itu. Harusnya anggaran-anggaran itu disubsidikan pada FNN, pada Rocky Gerung Official, kan begitu kan, supaya terasa bahwa oke, oposisi dapat sumbangan untuk terus beroposisi, itu baru bermutu tuh, itu namanya loyal opposition itu. Dan biasanya begitu di Eropa, oposisi itu digaji negara supaya balancing. Nah, kita mestinya digaji negara juga, subsidi lah paling enggak. Oke, terima kasih. Yes. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bye.